Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 25 Maret 2024. Bersama saya, Dade Salampesi. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Dan kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Presiden Republik Indonesia mengunjungi korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Presiden melihat langsung kondisi para pengungsi terdampak banjir. Tiga orang mantan narapidana kasus terorisme menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Markas Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak 50 orang penyandang disabilitas yang mayoritas tunanetra berbuka puasa bersama Kapolsek Curah Dami Bondowoso. Dalam kegiatan ini, Kapolsek meminta doa agar dalam menjalankan tugas menjaga Kamtibmas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan dicatat sebagai amal ibadah. Kita ke informasi pertama, Presiden Joko Widodo mengunjungi korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Bupati Demak, Estianah, melihat langsung kondisi para pengungsi terdampak banjir di SMK Ganesha, Kecamatan Gajah, serta di Wisma Halim, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam. Presiden Joko Widodo merasa prihatin atas musibah yang terjadi di Demak karena sudah 2 kali diterjang banjir bandang setelah sebelumnya pada awal 2024 lalu. Sambil berdialog dengan pengungsi, Presiden juga turut memberikan bantuan kepada mereka. Jokowi ingin memastikan penanganan banjir Demak berjalan baik dengan menitikberatkan penanganan pada keselamatan warga. Selain mengecek distribusi bantuan, Presiden Jokowi juga melihat proses evakuasi pendirian tenda darurat, pembangunan dapur umum, hingga pelayanan kesehatan. Usai kegiatan peninjauan, Presiden Jokowi menyebut ada sejumlah faktor penyebab banjir di wilayah Demak. Menurut Presiden, intensitas hujan yang tinggi membuat beberapa tanggul menjadi jebol, hingga akhirnya air merendam rumah-rumah warga. Selain itu, Jokowi juga mengatakan banyaknya tanaman dan pohon yang ditebang, sehingga membuat sedimentasi sungai alirannya mudah meluap. Ya, ini memang hujannya sangat ekstrim karena hujan ekstrim itu 150 mm. Yang di sini sudah 238 mm. Sangat ekstrim sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Bapak, terkait rumah-rumah yang rusak, Pak, maksudnya sedimentasi sungai, Pak? Ya, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di hulunya
tanaman-tanaman yang banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ. Kalau nggak terjadi banjir bandang ya banjir. Problemnya di situ. Salah satunya pembalakan, alih fungsi lahan seperti itu yang menyebabkan kejadian, dan ini tidak di negara kita. Semua problem itu berasal dari pembalakan liar, alih fungsi lahan yang itu memang harus dicegah. Penanganan jangka panjangnya bagaimana? Saya kira Pemda itu, penanaman kembali, penghutanan kembali, pengalihan lahan itu memang harus stop. Untuk meringankan beban warga korban banjir di Kabupaten Demak, Polri mengirimkan tim dukungan psikososial dan trauma healing ke Jawa Tengah sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Polri mengirim misi kemanusiaan untuk korban banjir di Demak. Tim kemanusiaan terdiri dari dukungan psikososial dan trauma healing ke Jawa Tengah dan didampingi oleh ASSDM Kapolri Irjen Dedi Prastio dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polda Jateng dan konselor dari Polres Demak. Kegiatan yang bertajuk Misi Kemanusiaan Polri untuk Bencana Hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan di posko pengungsian SD Negeri 3 Ngaluran Kecamatan Karanganyar, Demak. Turut hadir dalam kegiatan ini Kadif Humas Polri, Kapusdokes Polri, dan sejumlah pejabat Mabes Polri serta Kapolda Jateng. Tim ini bertugas memberikan layanan kesehatan mental kepada warga terdampak banjir melalui berbagai metode. Di antaranya, mengidentifikasi keluhan warga, membangun hubungan baik melalui interaksi, permainan sederhana untuk memperbaiki suasana, serta memberikan motivasi dan semangat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membantu korban banjir untuk tetap sehat dan mampu mengelola stres serta kecemasan yang mereka alami. ASSDM Kapolri Irjen Dedi Prastio berharap melalui sinergi dan kerja keras yang telah dilakukan berbagai pihak dalam upaya mitigasi bencana banjir di Demak dapat segera tertangani. Selain kegiatan psikososial dan trauma healing, turut diberikan bantuan kepada para pengungsi berupa ribuan paket bahan kebutuhan pokok, baik makanan dan minuman, pakaian, serta obat-obatan. Atas sinergitas, kemudian kolaborasi kerjasama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh relawan untuk penanganan pengungsi korban yang terdampak banjir dapat ditangani dengan sangat baik. Dan tadi kami melihat untuk anak-anak sudah kita lakukan trauma healing dan ada beberapa tali asing. Kemudian kami melihat dapur umum alhamdulillah juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan para pengungsi, dan juga kita melihat tempat tinggal para pengungsi sementara juga alhamdulillah cukup bersih dan representatif. Di kesempatan yang sama, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut bahwa wilayah yang terdampak banjir di Jateng kini tersisa 3 kabupaten, yaitu Pati, Kudus, dan Demak. Ditegaskan bahwa Polda Jateng bekerja sama dengan BNPB akan terus mengakselerasi upaya recovery sebagai bagian dari upaya pemulihan bencana banjir di Jawa Tengah. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, turun menjadi 8, hari ini tinggal 3, lainnya sudah selesai. Kemudian di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000. Meskipun 29.000 ada 31 titik, meskipun perlahan sudah mulai recovery, tetapi pasca bencana ini perlu, misalnya recovery terkait dengan rumah-rumah penduduk kita yang perlu perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak. Polda Jawa Tengah dengan stakeholder yang ada, terutama dikendalikan oleh BNPB, telah mengadakan akselerasi terkait dengan pasca bencana ini. Kehadiran Polri dalam memberikan bantuan psikologis kepada korban banjir merupakan wujud komitmen Polri dalam mengatasi dampak bencana secara menyeluruh. Dengan demikian, Polri tidak hanya fokus pada evakuasi dan logistik, namun juga memberikan kesehatan mental korban untuk membantu mereka pulih dari trauma. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jawa Timur memberangkatkan 50.000 paket bantuan kemanusiaan bertajuk Polda Jatim Peduli Bencana Banjir di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Tribrata, Mapolda Jawa Timur.
Polda Jawa Timur memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Demak dan Kudus. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, bantuan ini dilakukan berdasarkan instruksi dari Kapolri. Total bantuan yang disalurkan berupa 50.789 paket, meliputi perlengkapan perorangan, selimut, popok, pembalut wanita, dan pakaian layak pakai. Selain itu juga ada makanan dan minuman serta obat-obatan. Berdasarkan informasi yang ada bahwa di Demak dan Kudus terdapat 20 ribuan korban yang sudah dievakuasi ke 125 titik tempat pengungsian. Nantinya bantuan yang dikirimkan ini akan diberikan di tempat pengungsian melalui koordinasi dengan Polda Jawa Tengah. Kapolda juga berharap bantuan ini dapat mengunggah berbagai pihak untuk turut berpartisipasi membantu korban banjir di Jawa Tengah. Ini semuanya kita lakukan berdasarkan instruksi dari Bapak Kapolri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Polda Jatim ini yang pertama kali mendahului untuk mengirimkan bantuan. Kita sudah kumpulkan kemarin dikoordinir oleh Bapak Karunop bersama 38 jajaran Polres. Kita terkumpul pagi ini ada 50.789 paket. Itu terdiri dari kebutuhan makanan pokok instan yang bisa langsung dinikmati oleh saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Berdasarkan informasi pagi ini di Demak dan Kudus itu ada 20 ribuan yang sudah dievakuasi ke 125. Kita ke informasi lain, gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang wilayah Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur pada hari Jumat 22 Maret 2024. Gempa ini mengakibatkan kerusakan material dan korban luka-luka. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Anom melalui Kapolsek Sangkapura Ibtu Anas Tohari bergerak cepat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan Sangkapura untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi. Pada hari Sabtu 23 Maret, Polri, TNI, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Gresik bersama-sama membantu dengan menyediakan makanan siap saji, selimut, tenda, sembako, dan keperluan lainnya bagi para pengungsi. Semua bantuan dipusatkan di posko pendopo Kecamatan Sangkapura dan pada hari pertama, korban luka sudah ditangani oleh pihak medis sementara tim gabungan masih melakukan pembersihan maupun pendataan kerusakan bangunan. Dari data terakhir yang berhasil dihimpun, jumlah pengungsi akibat gempa ini mencapai 33.000 jiwa dari 2 kecamatan, yakni Tambak dan Sangkapura yang ada di Pulau Bawean. Kapolsek Curah Dami Bondowoso berbuka puasa bersama penyandang disabilitas yang mayoritas tunanetra. Informasinya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini.